Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang menghadap Allah nanti di akhirat bil hasanah, dengan membawa kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukannya. Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan siapa yang datang menghadap Allah membawa keburukan atau kejelekan, fala yujza, maka dia tidak akan dibalasi melainkan yang semisalnya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 160. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita hari Rabu subuh yang lalu, kesimpulannya adalah yang pertama, setiap kita pasti mati, dan setiap kita akan memikul dan membawa dua. Yang pertama, kita membawa berbagai macam bekal yang berguna, yang bermanfaat, yang berfaedah nanti di kehidupan di balik kematian. Dan yang kedua, ada yang datang membawa beban dosa, beban kedurhakaannya kepada Allah, dan beban itu makin lama makin berat. Itu makanya dosa itu dimulai dengan wizrun, beban berat yang dibawa, yang dipikul. Masing-masing orang akan membawa beban dosanya masing-masing. Kesimpulan yang ketiga, beban-beban itu bisa dikurangi ketika hidup kini dengan ampunan Allah, istighfar, dengan taubat, dengan berbuat berbagai macam kebaikan dan amal saleh. Sekaligus jika kita ditimpa berbagai macam musibah, apabila kita sabar dan ridha, maka sedikit demi sedikit beban-beban dosa itu kurang. Karena musibah itu penghapus peringan beban-beban yang kita pikul. Kira-kira itulah inti kaji kita hari Rabu yang lalu. Maka pagi hari kini mari kita sambung atau kita lanjutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita diperintah untuk menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai contoh dan suri tauladan. Dan salah satu yang kita kutip, doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, barangkali di sebagian kita hafal. Antara lain doanya adalah waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im.
waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Kita baca tadi ayat 83 sampai ayat 89. Cuman yang kita pahami pagi kini adalah yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat atau hari akhirat dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa dan kedahsyatan yang luar biasa. Hari di mana dinampakkan kehinaan, ketertipuan, kerugian seseorang. Di mana ketika itu hampir semua makhluk menyesal karena tertipunya dengan kehidupan dunia yang fana. Tertipu dengan bujuk rayu setan. Juga tergoda oleh hawa nafsu. Maka disebutlah hari itu Yaumat Taghabun. At-Taghabun. Bahkan At-Taghabun itu nama salah satu surat Al-Quran, surat ke-64. At-Taghabun bisa maknanya hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian dan penyesalan. Atau hari di mana orang merasa tertipu dengan kehidupan dunia, ketika itunya menyesali dan ingin kembali ke dunia. Namanya dzalika yaumut taghabun. Nah, hari itu, saat itu, dalam ayat itu disebut itulah hari yauma la yanfa'. Hari tidak berguna, hari tidak bermanfaat. Malun satu, harta. Yang kedua wala banun, dan tidak pula anak-anak. Ayat 88. Itulah hari yang tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat dan tidak bisa membantu menolong sedikit pun juga mal, harta benda. Dan tidak pula banun, anak-anak, illa, melainkan siapa yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ada juga yang mengatakan bukan melainkan tetapi yang akan aman, yang akan dijaga, yang akan dipelihara, yang akan dilindungi di saat di hari itu. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, namanya qalbun salim. Nah, kita coba pahami kuasa ini. Malaki sudahlah. Anan qalbun salim. Banyak penjelasan ulama. Kita kutip salah satu tafsirnya, tafsir Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani, kita ambil situ satu. Sebenarnya tafsir-tafsir yang banyak itu saling mendukung, saling menguatkan, saling mengayakan. Nah, kita ambil cek. Yang pertama namanya qalbun salim, secara bahasa hati yang selamat. Itu as-salim minasy-syirk. Hati yang selamat, terbebas, terhindar daripada kesyirikan. Maka siapa saja yang datang menghadap Allah di hari berbangkit, hari kiamat, dengan hati yang terbebas, terlepas, selamat daripada kesyirikan, maka orang ko termasuk orang yang selamat, orang yang dilindungi, orang yang mendapat kebahagiaan. Itu satu. Bukan berarti hati yang selamat dari dosa.
Karena tidak satu pun kita manusia yang bersih hatinya dari dosa. Fa'amma dzunub falaysa yaslamu minha ahadun. Dosa-dosa itu tidak satu pun kita yang terbebas, yang terlepas, yang terhindar daripada dosa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapat ismah, mendapat pemeliharaan dan penjagaan. Andaikan berdosa pun sudah dihapuskan. Kalau begitu tidak boleh kita ujub, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, merasa suci. Ujub. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu membersihkan diri kamu sendiri dengan menganggap kamu itu suci. Suci tanpa dosa, tanpa salah. Dek saleh wak, dek taat wak, rajin beribadah, sehingga kita anggap kita kolaborasi. Tidak. Amma zunubu, adakan dosa-dosa, adapun dosa-dosa falaisa yaslamu minha ahadun. Tidak satu pun manusiaku yang bebas, yang selamat, yang terhindar, yang bersih dari dosa-dosa. Tapi terima kasih, hati yang salim, hati yang selamat adalah hati itu terbebas, terlepas, terhindar daripada kesyirikan. Hati itu menjadi kotor, menjadi kumuh, kotor, kumuh, bernoda, gelap, kelam oleh kesyirikan. Itu satu. Yang kedua, memahami. Kalbun salim itu hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Dalam surah Al-Baqarah dapat gitu. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Pertama syirik, tu kufur, tu nifak, tu penyakit. Tu na induk angkang. Penyakit hati yang paling bahaya syirik, kufur, nifak, fusuk, zalim. Itu ni induk angka. Hati yang salim, hati yang sehat daripada itu. Jikalau hatinya bersih daripada kesyirikan, daripada kekufuran, kenifakan, kemunafikan atau kefasikan, hanyalah hatinya salim, selamat. Orang yang datang dengan hati yang selamat itulah yang akan bahagia nanti. Itu yang kedua. Hati syahadu, hati orang mukmin. Yang ketiga, memahami hati yang salim itu hati yang ikhlas. As-salim al-khalis. Hati yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, ikhlas dan bersih hatinya daripada riya, daripada sum'ah. Bahkan ada yang memahami hati yang salim itu hati yang selamat dari petaka afat, daripada petaka harta dan petaka anak. Nah, kita tarik kesimpulan. Hari kiamat, hari kebangkitan, hari di saat kita dipanggil dikumpul di mahsyar, hari di mana kita dihisab, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Hari di mana kepada kita dibagikan kitab catatan, ditimbang semua amalan, lalu diberi balasan. Hari itu la yanfa, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak dapat menolong, tidak dapat membantu malun, harta, wala banun, dan tidak pula banun. Banun, anak-anak. Illa, ada illa ko yang mengatakan istisna.
Kecuali baru bermanfaat, baru berfaedah, baru berguna, baru dapat menolong dan membantu harta dan anak-anak itu. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itu satu. Ada juga yang memahami illa itu mungqati'an. Berarti maknanya tetapi. Hari kiamat, hari akhirat dan seterusnya itu hari yang tidak bermanfaat, tidak berguna harta dan anak. Tetapi siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat daripada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan dosa-dosa besar, maka berbahagialah orang itu. Balik kita ke dipangka mal cek banun cek. Mal cek tu banun. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan, hadis nomor 5258, itu Mutarrif berkata, diterimanya riwayat daripada bapaknya, katanya, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Kece apa si Mutarrif? Ambo datang menemui Nabi. Nabi ketika itu sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Telah melalaikan kamu at-takatsur, saling berbangga, saling berbanyak-banyak. Lalu Nabi berkata atau bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, yaitu kita manusia, mali haratoden, punyoden, pitiden, pokoknya den lah. Seseorang datang menemui Nabi. Ketika itu Nabi sedang baca Alhaakumut Takatsur. Setelah beliau baca Alhaakumut Takatsur, kata Nabi, anak-anak Adam kuah, anak-anak Adam kuah, kita manusia kuah, mengucapkan nanacok dibaca-bacanya mali, punyoden, haratoden, pitiden, den. Qal wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Wahai anak Adam, sabananya tidak lain tidak bukan yang punyamu itu, yang punya den itu, harato den pitiden, dan segala den kah? Ma akalta, apa yang telah engkau makan. Fa'afnaita, lalu habis. Nah, itu yang punya kamu. Apa yang disongkok, yang di kulkas, yang di open, yang di botol, di mana mandu alai? Di kaleng, kue, di plastik, kecantu jin, belum tentu punyamu. Yang punyamu apa yang telah? Yang telah ma'akalta, apa yang telah engkau makan. Lalu afnaita, lah jadi fananya, engkau habiskan, ya habis. Besok jadi o'ok. Atau ada orang lelaki di badan daging, tulang, kulit, darah segala macam. Jadi rambut, jadi kuku. Itu yang punya kamu, yang sebenarnya punya kamu. Sebab dalam songkok tentu lai. Dan dalam bulango tentu lai. Au labista, atau apa yang kamu pakai. Fa ablaita, lalu menjadi lusuhnya. Lusuh.
Betul ke ya? Lusuah. Abla itu bala tu lusuah. Tiba dari kain kuah, ndak ada warna lai, lalu nak lah kanyu berwarna indah, ndak tagang lai. Tiba di kain lah tonggok miang. Lah menjadi bala, lah menjadi punah rusak. Itu nampunya mu. Nanti gantungan, nanti dipek, gantu lai. Gantu lai. Au tasaddaqta, atau apa yang kau sedekahkan, fa'amdaita, lalu habis. Apa yang kau sedekahkan. Kalau nang kapunyo den nanti go kono go nya nabi. Punyo den, pitih den, alai, harato den, sawah den, rumah den, alai. Oto den, Pepsoden kan lah, Parak den. Itu kecil Adam, mali hartaku. Sabananya yang hartamu itu. Tapi masalahnya, dek kamu tidak paham, kamu bersibuk-sibuk diri, menghabiskan waktu siang malam, sehingga melalaikan kamu untuk bersiap-siap membekali diri. Menjadilah kamu orang merugi. Lalu kita disapu dan ditegur. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Alaih. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul ujungnya khasirun. Sia yang dilalaikan oleh den jeko. Cukup ulang dia. Piti den, ratu den, punyo den, sawah den. Alih. Parak den, rumah den, laki den. Minantu den. Tahu, semuanya itu melalaikan kamu daripada itu. Kalau tidak lalai, tidak masalah. Tapi itu berpotensi melalaikan. Saling berbanyak-banyak, tikatur. Menjadi meruginya. Satu kali dalam hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari tercatat sebagai hadis nomor 6-42, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabu ilahi min malihi. Sia di antara kamu ko yang harto warisannya, harta yang akan diwariskannya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri. Kata sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahdun. Tak cik juga di antara kami kuna lebih menyukui harta warisan yang akan diwariskannya daripada hartanya sendiri. Jawapan Nabi, fa inna ma lahu ma qaddama. Yang harta seseorang itu adalah apa yang telah diberikannya. Wa malu warisi, dan harta yang akan diwariskannya adalah harta yang disimpan-simpannya. Ayago. Engkau. Harta kita kedua. Lain kan? Atau kita dua. Yang pertama, harato nang kita ando-andoan. Yang kedua, nalah kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan, dan seterusnya. Nang kita ando-andokan, nang kita simpan,
apakah di Kacio, di Puro, di Tonggak Betuang, malih di Tabungan atau di Ameh, kecewa kan iku haratowa go. Tu naratowa nalah pai ndak haratowa leh. Kece Nabi siana mencintai haratonyo itu harta warisan yang diwariskannya dan haratonan nyo sendiri punya. Kece sahabat menjawab, tentu sajalah kita ko mencintai menyukai harta kita, bukan harta nang diwariskan. Dia jawab Rasulullah, harta nang kalian wariskan itu, nang kalian simpan itu nak harta kalian. Dan harta kalian adalah diberikan. Jadi logikanya seperti itu. Karena harta yang kita simpan-simpan kan itu yang diwariskan. Logikanya kita tidak akan mencintai harta waris. Harta yang agi-agian yang diwariskan tidak ada kita lebih suka. Kita lebih suka harta wak. Sabananya harta wak itu harta wak yang diwariskan. Dan harta wak nalah dibagikan. Bisa terangkok. Halo? Lagi salah? Bapak soleh ini apa? Jadi sisi pandangnya tu sisi pandang begini. Kita acok tertipu bahasa nang kita sangko nang punyo den tun. Sabananya itu adalah nang diwariskan. Nang kita payan itu nang punyo kita. Nah, itu nang dirawat Nabi. Kalian banyak menyukai apa yang kalian wariskan dibanding dengan apa yang kalian punya. Yang kalian punya sebenarnya apa yang kalian berikan. Yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, kalian wakafkan, dan seterusnya. Nah, itulah kaji ceko. Dan hartamu apa yang kamu sedekahkan. Tapi sayangnya kamu disibukkan. Bahkan menyebabkan kamu lalai. Jadi kaji kita kan menemui Allah itu membawa dua. Kan dua. Yang pertama membawa hasanah. Yang kedua membawa sayi'ah. Nah, dari dunia ko dan apa saja dari dunia ko nak kita bawa. Tu je leh, nak bisa lo kita bohong. Nah, dari dunia ko dua nago. Yang pertama ahli kita, keluarga kita, yang kedua harta. Baik, kita bicarakan ahli. Kecek para ulama, orang-orang bijak, nyo bisa percaya, bisa tidak, tapi yang mau percaya. Kecek beliau, وَقَدْ يَكُونُ الْأَجْنَبِي أَنْفَعْ لِلْمَيْتِ مِنْ أَهْلِهِ. Terkadang orang lain ko lebih berguna, lebih bermanfaat untuk si mayit daripada keluarganya sendiri. Berulang di. Jadi ya. وَقَدْ يَكُونُ الْأَجْنَبِي. Terkadang orang lain tidak ada kait mengai sangkut menyangkut hubungannya ya wak anfa'u lebih bermanfaat lil mayit bagi si mayit orang mati min ahli daripada keluarganya sendiri. Ikan itulah batu. Amo dulu macokot secang bang bantu. Penjelasannya adalah kama qala ba'dus salihin, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama saleh. Ahluka, keluargamu mereka sibuk membagi-bagi warisanmu.
sibuk dengan peninggalanmu. Sibuk ya rantau. Itu sesuatu yang pagi ke rantau oleh. Batugehnya lah. Jadi sempatnya menangis 2 hari 3 hari. Biko di kampe lah mencari makanan kelama boleh. Terago berkumpul aku ah. Terago kumpul aku ah. Teragak wah lah 3 hari kau lah payah makan kini macam ni kapau. Mencari nasi ku Allah namanya. Segitunya tu. Tapi orang lain sebutnya tidak sibuk dengan hartamu. Orang lain sibuk dengan apa yang kau tinggalkan, yang berguna bagi mereka. Kau ilmu lah, kau nasihat lah, kau kita pernah membantu, menolong, melapangkan, tak kena di nawak mati. Lalu ni berdoa. Ya Allah ampunkanlah dosa guru ambo, induk sama ambo, bos ambo, kawan ambo, lapangkan pusara. Hanya sibuk mendoa-doa. Kalau gawak, sibuk bagi ratu. Bisa percaya, tapi percaya salah. Lumrah. Wa qad yakunul ajnabi anfa'u min ahli. Wa qad yakunul ajnabi anfa'u lil maiti min ahli. Kenapa begitu? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaru. Dan hai orang-orang beriman, di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Hati-hatilah musuh yang kamu ambil kamu untuk beribadat, ambil kamu untuk bersiap-siap untuk berbekal ke akhirat, atau ambil kamu untuk berjuang dan segala macam. Ayat ku mula-mula kan surat Taghabun ayat 4 balik. Taghabun surat ke-64 ayat 4 balik. Orang beriman ku ada di Makkah. Dah hijrah. Orang Nabi hijrah ke Madinah. Ya Nabi-Nabi lah hijrah ke Madinah. Bakal 8 tahun. Lalu seseorang ko tidak hijrah. Ini dalam bahasa Islam. Lantaran bini ni bagiong kanyo. Anak ni pacik ni kaki Sarawak. Bisa kami ketinggal. Kalau engkau masuk Islam mengikuti Muhammad, kami lah terima. Tapi engkau kalau kami tinggal, kalau engkau tinggal, kami tak rela kami lo. Pecik na Sarawak no. Bini ni bagayong di pinggang no. Maka sehingga terlambatnya hijrah, terlambat. Ujungnya hijrah je balik pasal diri. Tiba di Madinah ni menyasar. Sahabat-sahabat Nabi malah makin dalam keimanannya, makin kuat, lah banyak berjuang. Sebab bagawa je Nabi setiap sebentar. Inyo datang kemudian. Teman-teman, turun ayat. Di antara istri-istrimu, pasangan-pasangan hidupmu, ya nama azwajku kan ada istri, ada pasangan hidup. Ada suami bagai. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Musuh yang akan menghambat, menghalangi kamu. Jangan kau menjadi itu doa diperingatkan. Jangan sampai keroga, anak-anak dan segala macam atau benda menghambat, menghalangi kita untuk berbuat taat, melaksanakan kewajiban kita, termasuk berbekal menuju akhirat. Karena semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan. Jadi peringatannya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Sebab kadang-kadang bisa mengambil kita untuk ke surau, untuk bersedekah, untuk membantu, untuk menolong. Kadang-kadang membantu dan sanak kita boleh. Kan dah udah sedo dan sanak, ada banyak dan sanak lain. Nah, udah sibuk-sibuk dia udah tu. Itu kalau kita lihat. Awak yang gaib udah segala macam banyak dan sanak udah dan kayu-kayu pada udah. Tu dan gaib pabiar udah amin taruh nak korban. Itu fahzaruhum namanya. Hati-hatilah mereka. Bangku hati mambik kita berkhidmat. Mambik kita berkunjung ke dan sanak kita. Mambik kita untuk membantu orang tu. Atau jangan lagi ke orang miskin, orang dan sanak aja ambilnya. Pergi ke orang miskin.
Petang lo datang lo ke rumah. Kini datang lo ke rumah boleh. Dah. Kalau bau dah, kalau badik tu betul lah. Aku kesuka ke surau seperti aku lagi. Begitu seterusnya. Fazaruhu, hati-hati. Karena hartamu yang sebenarnya adalah apa yang telah kamu berikan itu. Itu tiba di keluarga. Jadi qad yakunul ajnabi, memang terkadang orang-orang lain ko bagi orang yang mati lebih berguna. Nana cok manuang guru murid, tak nak tu. Nah cok terkena di guru ya, murid, tak nak. Tapi nak cok terkena di tenggai, anak kayu kan. Diam-diam orang yang berdiam-diam ada orang yang selalu berdoa kepada Allah, membawa dalam doa-doanya untuk orang dalam mati. Itu tidak kerogar. Itu tidak ada karik mai. Tidak ada hubungan. Tidak ada nasab. Cuma niko. Deknya termasuk orang yang khairun nas. Misal. Dek banyak dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan oleh orang lain. Sehingga orang lain takana yasonya, maka tinggalkanlah yang baik-baik nanti sehingga orang takananya pak, ya kebaikan awak. Walau kumba abana harimau itu takut, tapi barang yang tinggalnya. Dan bagaimanapun kucingnya sayang awak, tapi ini tinggalnya, tak cik ini tinggal awak. Yong-yong-yongnya, apa ini? Ibaratnya kita kasayang di kucing, di pawa-pawa, di pengku-pengku, kadang-kadang cemburu laki wak. Anak kucing ni kena dibawa, nanti tinggal nak ada lewat, payah habis. Tapi ibaratnya harimau, setidak-tidaknya balangnya ditinggalnya. Tapi jangan kalau yang harimau makan wak. Kira-kira begitu petu orang wak. Jadi makin banyak peninggalan kita yang kita tinggalkan dan dimanfaatkan oleh orang banyak, mereka berdoa kepada Allah. Doa itu kan terbagi dua. Ada doa dalam bentuk lisan, ada doa dalam bentuk tidak lisan, berupa harapan-harapan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian menariknya, kan ada waktu 5 minit lah tak? Sekecil lah, sengit lah. Jadi sehubungan dengan harta, kita tidak boleh mencela harta, dan tidak boleh meninggalkan harta, dan tidak boleh membenci harta. Cuma pandailah memanfaatkan harta. Karena orang yang tidak pandai memanfaatkan harta itu menjadi petaka. Kita ulang. Orang yang tidak pandai memanfaatkan harta sesuai dengan untuk apa harta itu diberikan oleh Yang Maha Mencipta kepada kita, maka harta itu menjadi petaka. Petakanya nanti setelah mati. Setelah mati menjadi petaka, apalagi nanti di akhirat. Dalam kajiannya begini, orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. 500 tahun jaraknya. Mereka mahbusun, mereka tertahan dan ditahan, belum boleh masuk surga, karena mereka harus mempertanggungjawabkannya satu-satu. Andaikan mereka masuk surga, lah kemudian lebih dulu orang miskin masuk surga. Tapi belum tentu mereka masuk surga kok letaknya di bawah, bisa dia tinggi letaknya. Cuma yang tertahan itu saja. Orang miskin kok dulunya masuk surga bisa jadi di bangku belakang. Tapi orang kaya di bangku fit, cuma yang talambe masuk surga dek mempertahankan. Kalau berhasil mempertahankan harta, aman dia, tingkatnya tinggi. Karena nyoba zakat, nyoba sedekah, nyoba wakaf, nyoba haji, nyoba bantu, nyoba berjihad.
Nya meminjamkannya, melapangkannya, meringankan harta. Tapi kalau tidak bisa mempertahankan, aku haramnya lagi. Namanya ana kanzuka. Saya ini simpananmu. Yang kamu simpan dulu, lalu dipatuknya orang kaya hartonya nanti. Dipatuk seperti ular mematuk. Untuk itu siapapun yang berharta, jangan lupa. Harta itu hendaknya bisa mengantarkan kita untuk kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai harta itu membuat kita sengsara di akhirat. Karena ujung-ujungnya kita pasti berpisah dengan siapapun yang kita cinta. Sebagaimana pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Hakim, ya Muhammad, ja'a Jibril faqal ya Muhammad ma syi'ta, hiduplah kamu semaumu, sesukamu, sekehendakmu. Tapi ingat, fa innaka maitun, ujung-ujungnya kamu mati, kamu akan jadi mayit. Wa ahbib, cintai, sukai, senangi siapapun yang hendak engkau cintai, engkau senangi, baik makhluk bergerak hidup ataupun makhluk mati. Fa innaka mufariquh, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya, termasuk harta, termasuk oto, termasuk rumah den juga. Kau rato den, kau punyo den, kau parak den, kau apa? Paragi haranggai den. Payang siko ning kiki jayang sikonya. Tapi ingat, fa innaka mufariqu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan itu semua. Labaradu. Wa'mal ma syi'ta. Pabuik yang ketujuh. Lakukan dan suka. Asad. Mau mengicu, mau menipu, mau hok, mau berita palsu, mau rekini ikut. Demi piti, demi harato. Dibuatlah berita-berita, konten-konten, settingan-settingan untuk menjelekkan, memburuk-burukkan supaya calon orang yang naik, misalnya itu. Karajualah yang ketujuh. Mau bertelanjang, mau menyonggeng. Arang, taruhlah. Mau serakah, mau tamak. Ya'mal ma syi'ta. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Engkau pasti akan dibalasi. Suatu saat nanti engkau akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawab tentang apa yang kau perbuat itu. Fa innaka majziyun bih, akan dibalasi sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Nomor 2. Lah 6 dah. 3. Tsumma qala, kemudian Jibril melanjutkan, ya Muhammad. Ya Muhammad, fa inna syarafal mu'min. Kehormatan seorang mukmin itu terletak sejauh mana hubungannya dengan Tuhan penciptanya. Puncaknya salat. Lebih-lebih salat malam. Minimal salat isya berjamaah, setelah itu salat sunat. Atau capek jago sebuah salat witir. Lan, entak. Itu syarafnya sinan. Kehormatan. Wa izzuhu, dan kemuliaan manusia itu terletak istighna'uhu 'anil nas. Merasa tidak terlalu bergantung, berharap dan membutuhkan manusia. Baru di sini letak kehormatan diri, kemudian diri. Kalau banyak mengantuangkan harapan kepada manusia-manusia, hilang izzahnya, hilang kemuliaannya. Makin tidak tergantung kita, makin tidak berharap kita dengan manusia-manusia, maka makin tinggi izzah. Itu pesan Jibril, 5 pesan Jibril kepada Nabi Muhammad. Inti kaji wa sesubuh koh, bahwa jangan lupa baban kita ko 2, baban bayak, baban buruk. Nan elok-elok, nan buruk-buruk.
maka buatlah, amalkanlah, lakukanlah baban-baban yang kita bawa ko, baban-baban yang kebahagiaan kita tiba di sini. Ini semua mikir. Bawa tiba di tempat tujuan, nan kita pikir ko apa edah tu pak. Nan kita bawa ko empat tu pak. Jangan sampai kita memikir, membawa, tapi nan kita pikir ko, membuat kita petaka, membuat hancur, membuat binasa. Bagus itu, sebab kita pikir ke dosa. Apalagi dosa itu makin lama makin baik. Kemudian kalau kita dapat musibah di dunia, syukurlah musibah itu, pengurangi babat. Sakit, susah atau sedih, panik, letih, kalau awak apa, angin-angin, gilu-gilu, kepiradan-kepiradan, paniang-paniang, menggigil-gigil, kepala di atas, kaki di bawah, itu musibah. Meringankan dosa, pengurangi beban. Itu pesan Nabi kepada Abu Bakar. Apakah engkau pernah sakit? Sudah, itu balasan kejahatanmu didulukan. Apa engkau pernah susah Abu Bakar? Pernah Rasulullah. Itu pengurangi balasan dosamu, dikurangi di dunia aku. Beban dosa itu bisa berkurang. Kau dapat jangan bertambah, tapi kurangi beban-beban. Wah, setiap hari menambah beban. Jangan setiap hari menambah beban dosa kepanjang. Mau saya nak doh. Ini pausahnya istighfar, taubat, amal saleh, termasuk sabar, tabah, ridha, menerima dan terjadi. Itu pausah. Atau berbuat baiklah kepada orang lain. Sebab orang lain itu menuang kepada Allah. Minimal malaikat kok lupa orang lain menuang awak. Awak lah bermasalah, awak buat membantunya, malaikat dia menuang. Sebab manusia aku kadang-kadang itu penyakitnya. Tak perlu lupa benar. Ya, lupa kecaing kulitnya nampak. Susu dibalai dengan itu bo. Manusia. Tapi malaikat tetap menuakan orang yang bermasalah. Baik. Itu kajiwa. Kamu menunggu mati soal lagi? Nunggu mati soal lagi. Nah, semoga lah berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Inti kajiwa. Kurang-kurangi beban dosa, banyak amal saleh. Supaya kita termasuk orang yang berbahagia nanti setelah kehidupan dunia. Amin. Diakhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.